Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jordan Gimnastiar Haryono, NPM 22741018, program studi agribisnis peternakan dari Politeknik Negeri Lampung. Sebelum berlanjut ke materi kali ini, yaitu perjalanan air susu dari alveoli menuju ke puting, kita akan mengetahui apa itu sapi perah. Sapi perah adalah sapi yang dikembangbiakan secara khusus karena kemampuannya dalam menghasilkan susu dalam jumlah yang besar. Sapi perah termasuk jenis sapi seperti Friesian Holstein atau FH. Di Indonesia, sapi FH merupakan jenis sapi perah yang paling populer. Tetapi jenis sapi lainnya juga dikembangbiakan untuk mengadaptasi dengan daerah tropis. Sapi perah dapat beradaptasi dengan daerah dataran rendah dengan kemampuan produksi susu tetap optimal. Perjalanan air susu mulai dari alveoli sampai ke puting melalui proses pemerahan yang dilakukan dengan cara pengurutan ambing dengan air hangat. Ambing terbagi menjadi dua bagian, yaitu ambing sebelah kanan dan ambing sebelah kiri, dan keduanya tampak terpisah dengan jelas. Kedua bagian ini dipisahkan oleh jaringan yang tebal dan memanjang yang disebut dengan median suspensory ligament. Jaringan median suspensory ligament berfungsi melekatkan ambing ke dinding perut. Jika kita perhatikan dari arah belakang, maka terlihat jelas alur garis tengah yang seolah memisahkan antara ambing bagian kanan dengan ambing bagian kiri. Alur ini menandai posisi median suspensory ligament agar ambing tidak berada pada posisi yang salah dan juga bertindak sebagai peredam kejut ketika mengakomodasi perubahan ukuran dan berat ambing seiring dengan meningkatnya produksi susu dan pertambahan usia. Masing-masing belahan yang dipisahkan oleh median suspensory ligament dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni ambing belakang atau rear udder dan ambing depan forudder. Dengan kata lain, tiap bagian ambing kanan dan kiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu kuartir depan dan kuartir belakang yang dibatasi oleh jaringan pengikat tipis, sehingga ambing sapi terbagi menjadi 4 kuartir, yaitu kuartir kanan, kiri, dan kuartir depan belakang. Rata-rata volume kuartir belakang lebih besar dibandingkan dengan kuartir depan, yaitu perbandingannya 60:40. Disebabkan kuartir belakang akan memproduksi lebih banyak susu, tiap kuartir mempunyai saluran tempat keluarnya air susu yang disebut saluran puting susu. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan alveoli. Alveoli adalah struktur mikroskopik yang berupa sac kecil yang berfungsi sebagai unit dasar penggantungan untuk proses penggantungan berulang-ulang dalam sistem pernapasan. Alveoli terletak pada akhir sistem pernapasan yang dikenal sebagai sistem penggantungan yang berfungsi sebagai lokasi utama untuk proses penggantungan gas antara udara yang dipecut dan darah dalam sistem pernapasan. Alveoli memiliki bentuk bulat atau poligonal dan terdiri dari satu lapisan alveolar epitelial, sel endotelial kapilar, dan berbagai macam tis interstisial di antara lapisan tersebut. Alveoli memiliki permukaan luas yang besar dan dinding yang tipis yang memungkinkan proses penggantungan gas yang cepat dan efisien. Oke, kita lanjut perjalanan air susu mulai dari alveoli menuju ke puting. Perjalanan air susu mulai dari alveoli menuju ke puting melalui proses pemerahan. Alveoli adalah bagian sel epitel yang berfungsi sebagai tempat produksi susu yang disektori oleh kelenjar susu. Susu keluar dari lumen alveolus ke saluran susu, kemudian ke kantong kelenjar dan kantong puting. Puting merupakan bagian ambing yang tidak ditumbuhi bulu
yang berfungsi untuk mengeluarkan susu pada saat proses pemerahan. Bagian bawah puting terdapat strike kanal yang berfungsi untuk menyalurkan susu yang diproduksi oleh alveolus ke puting susu. Pemerahan susu dilakukan dengan cara pengurutan ambing dengan air hangat dan harus dilakukan sampai tuntas untuk mengeluarkan susu dari lumen alveolus ke saluran susu, kemudian ke kantor kelenjar dan kantong puting. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.